Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Tentunya tema ini bukanlah suatu hal yang baru yang kita dengarkan. Mungkin juga ada yang sudah pernah mengutarakannya, ya, atau menyampaikan firman Tuhan dengan tema ini, mengikut Yesus keputusanku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa akhir ini ada seorang ibu, ya, di Aceh. Dia mengambil keputusan mengikut Yesus. Dia mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Tapi di dalam kehidupannya, ketika dia mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, ia diintimidasi, ia dianiaya, bahkan dia diusir. Tentunya hal ini tidak mudah bagi seseorang yang meninggalkan iman percayanya yang lama, meninggalkan itu dan percaya kepada Yesus. Itu bukan suatu hal yang mudah dilakukan oleh orang-orang yang mau percaya kepada Yesus. Dia harus membayar harga. Dia harus membayar harga. Orang yang mau mengikut Yesus, dia berani mengambil resiko apapun yang terjadi di dalam kehidupan, bahkan nyawa pun. Maka ada 3 hal penting yang kita perhatikan di dalam teks pembacaan kita dari Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39. Yang pertama, alasan kita mengikut Yesus karena perkataan Yesus sendiri, ya. Perkataan Yesus dapat dipercaya. Poin yang pertama, mengapa kita mengikut Yesus di dalam kehidupan kita? Perkataan Yesus dapat dipercaya. Ayat 24 sampai 33 di situ. Menarik ayat 27. Ya. Yesus katakan, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Menarik. Ini adalah perkataan Yesus yang dapat kita percaya. Mengapa mengikut Yesus menjadi keputusan kita? Karena Yesus sendiri yang berkata. Di dalam perkataan Yesus itu ada jaminan bagi kita. Tentunya di dalam kehidupan kita. Kalau ada orang yang menyuruh kita untuk mengikut dia tentunya memberikan jaminan bagi kita, ya. Dia memberikan perlindungan bagi kita. Dan juga orang yang menyuruh orang lain untuk mengikut dia bukanlah orang yang sembarangan. Demikian pun di sini kita melihat Yesus. Yesus bukanlah orang yang sembarangan. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Makanya menarik di dalam teks ini, ya, bahwa perkataan Yesus ini menjadi kekuatan kita. Perkataan Yesus ini menjadi pengharapan kita. Perkataan Yesus ini menjadi jaminan kita. Dan perkataan Yesus ini adalah harapan bagi kita. Harapan baru bagi kita. Bahwa dia memelihara kehidupan kita. Bahwa dia memelihara kehidupan kita. Dia memberikan jaminan bagi kita. Ya. Dia katakan tadi, ya, janganlah kamu takut terhadap mereka. Ya. Janganlah takut kepada orang yang berkuasa membunuh tubuh, tetapi dia tidak berkuasa membunuh jiwa. Ini adalah jaminan yang Yesus beri. Yesus ini memberikan jaminan bagi orang-orang yang mau mengikut dia di dalam kehidupan. Menarik Bapak Ibu jemaat itu, ya. Karena Yesus adalah Allah. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita percaya akan hal itu? Ini dia. Apakah kita percaya akan perkataan Yesus itu? Terkadang kita masih ragu-ragu. Terkadang ada yang masa bodoh di dalam kehidupan, ya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, perkataan Yesus itu kalau kita melihat di dalam Yohanes 6 ayat 68b, di situ Yesus katakan, ya, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bahwa perkataan Yesus itu mengandung unsur kekekalan. Ketika percakapan Yesus dengan
Simon Petrus di dalam Yohanes 6 ayat 68 bagian B. Petrus katakan kepada Tuhan Yesus, perkataanmu itu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Di sini Yesus di dalam dia katakan perkataan Yesus yang dapat kita percaya. Dia memberikan jaminan bagi kita ketika kita masih ada di dunia ini dan juga di dalam kekekalan. Jadi bukan hanya berbicara tentang hidup saat ini, dia memberikan jaminan bagi kita, tapi jaminan akan hidup yang kekal. Itu jalan satu. Yang kedua, mengapa perkataan mengikut Yesus menjadi keputusan kita? Yang kedua, agar kita dikuduskan di dalam Kristus. Perkataan Yesus agar kita dikuduskan. Ayat 34 sampai 37. Di situ ada pemisahan. Ketika Yesus datang, dia memisahkan. Dia memisahkan. Dia katakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang untuk bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, ini ada pemisahan. Ayat 35, Yesus datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Jadi Yesus datang memisahkan orang yang dari gelap kepada terang. Dia memisahkan gelap dan terang, orang berdosa dan orang tidak berdosa. Orang berdosa dikuduskan. Ini yang benar. Mengapa kita harus mengikut Yesus menjadi keputusan kita? Kita yang adalah orang berdosa, Dia kuduskan. Dia kuduskan hidup kita. Ini suatu hal yang menarik, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau orang meragukan ketuhanan Yesus, ini yang menjadi kunci. Tidak ada orang atau siapapun di dunia ini yang berkata, saya berkuasa mengampuni dosa. Tidak ada. Carilah faktanya. Kalau ada, ya, bawalah ke saya. Selain Yesus. Inilah yang menjadi jaminan kita. Ini yang menjadi pengharapan kita. Ini yang menjadi kebanggaan kita. Bahwa Yesus berkata bahwa Dia menguduskan kita. Dia datang membawa pertentangan. Dia membawa pedang, memisahkan kita. Kita yang adalah orang berdosa, Dia angkat, Dia kuduskan kita. Ini. Tetapi kita bergantung sepenuhnya kepada Yesus yang adalah jaminan itu. Celakalah kita kalau kita mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di sana dia katakan ayatnya yang ke-6. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita percaya kepada Yesus bahwa Dia menguduskan kita di dalam kehidupan kita. Ini adalah pemisahan dari orang tua yang menjadi andalan kita. Kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus siap meninggalkan kebergantungan kita kepada orang tua, dan kita bergantung kepada Yesus. Satu lagi yang dalam teks ini yang diajarkan kepada kita, mengasihi orang tua adalah baik, tetapi jangan melebihi itu. Jangan lebih kasih kita kepada orang tua daripada kasih kita kepada Tuhan. Jadi harus kasih kita kepada Tuhan yang lebih besar daripada kasih kita kepada orang lain. Kasih kepada Yesus lebih tinggi dari kasih kita pun kepada istri kita, kepada suami kita, bahkan juga kepada anak kita. Ya. Ini yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ini di dalam teks ini diajar. Yang ketiga, kita mengikut Yesus siap menanggung resiko. Siap menanggung resiko itu ayat 38 sampai 39. Barang siapa tidak memikul salibnya dan memikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena ia akan memperoleh. Kita siap menanggung resiko.
Kalau kita berkata mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Itu ada lagi hidup jemaat. Kasih di menutup kita nyanyi lagu. Ya. Jadi kita harus siap menanggung resiko apapun. Nyawa pun yang menjadi taruhan kita. Kita jangan mengingkari bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena kita harus siap menanggung resiko di dalam kehidupan kita. Apapun. Yang percaya harus atau pengikut Yesus harus siap membayar harga, memikul salib, dan membayar. Dalam mengikut Yesus itu, dia harus berani membayar apapun di dalam kehidupan. Dia harus berani mempertaruhkan apapun di dalam kehidupan, baik waktu, materi, bahkan hidup kita pun. Kita harus berani mempertaruhkan itu di hadapan Tuhan. Memang mengikut Yesus itu tidak mengenakan kadang-kadang. Terkadang tidak mengenakan. Tetapi ada. Itu menjadi perenungan kita pada siang hari ini. Yang menjadi kesimpulannya di dalam kehidupan kita, dalam situasi yang sulit apapun dalam hidup kita, janganlah kita menyangkal Yesus adalah Tuhan. Percayalah pada perkataannya bahwa adalah satu hal yang penting, karena di dalam Yesus ada jaminan hidup bagi kita. Orang yang percaya Kristus harus menjaga hidup kudus di dalam hidup ini, karena telah dipisahkan atau dikuduskan oleh Kristus. Yang ketiga, percaya kepada Kristus berarti siap menanggung apapun, termasuk kehilangan nyawa karena Yesus. Itu perenungan kita pagi hari ini. Terpujilah Kristus.